Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat viral ya konten saya bikin TikTok. Saya mengatakan bahwa milenial sekarang ya lebih memilih nyewa daripada beli rumah. Wah, itu kontroversi. Anak milenial membenarkan saya, mereka bikin konten. Ini benar kata Om Helmi, ada hitung-hitungan, ada yang bilang karena kita itu males banget. Karena apa? Kalau ngambil KPR fixed rate-nya cuma berapa tahun, habis itu floating melayang gitu. Tapi saya juga diserang oleh mungkin orang-orang tua ya, yang belum melihat bahwa dunia sudah berubah karena adanya makhluk spesies lain yang punya pemikiran berbeda. Wah, Pak Helmi nggak benar tuh sebagai orang tua. Saya bilang saya kan bukan nganjurin, saya menggambarkan sebuah fakta. Daripada kita ribut, ini saya udah ngundang nih. Orang ini kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya udah kebangetan. Karena beliau adalah CEO dari salah satu marketplace jual beli sewa rumah properti yang mungkin nomor satu ya, yaitu rumah 123.com ya. Pak Wasudewan sudah hadir ke Indonesia. Manggilnya apa sih? Wasu? Wasu aja, Pak. Wasu. Ya. Terima kasih. Dari Medan gue dengar ya? Saya dari Medan, Pak. Di Medan banyak keturunan India memang. Banyak, Pak. Bahkan ada satu kawasan kita sebutnya Kampung Madras. Kampung Madras? Ya, kalau dulu dari Chennai, Madras juga? Kakek saya dari Chennai, Pak. Chennai, ya. Chennai itu dulu nama lain, nama baru daripada Madras. Ya. Oke. 60 tahun yang lalu migrasi ke Indonesia. Lewat Tanjung Balai masuk Medan, Pak. Jadi kemudian disitulah kita mulai. Ayah saya juga lahir di Medan, kemudian saya juga di Medan. Gitu ya. Berkembang ya, Pak, komunitas Tamil kan. Tamil. Tamil, Pak. Oke. Ya. Baik, kita nggak ngomongin itu karena dia orang Indonesia ya. Keturunan asli dari Indonesia. India, asli Indonesia. Ya. Istri India juga. Istri saya Indonesia, Pak. Indonesia. Ya, keturunan suku Batak. Wah, jarang itu. Biasanya kalau India tuh nikahnya sama India juga. Nanti kita bahas, Pak. Nanti kita bahas. Tidak di sini. Bos, bener nggak yang gue bilangin? Apa yang Pak Wasu ya? Bisa kritisi dari statement saya. Tapi fakta kan bahwa milenial lebih mungkin memilih, terpaksa memilih menyewa daripada membeli. Pertama-tama terima kasih Pak Helmi. Panggil Wasu aja, Pak. Wasu aja. Bapak jauh deh. Beda setahun. Oke. Nah, statement Bapak buat kita property portal melihatnya sebagai eye opener. Gitu ya. Jadi banyak pasti akan ada pro kontra, Pak. Yes. Ya, statement Bapak karena tergantung kita ngelihatnya dari point of view mana. Point of view mana? Akan ada mungkin orang yang berpikir ini tendensinya negatif. Maksudnya gimana gitu? Kok nggak support maksudnya ya? Industri properti gitu kan. Industri properti, oke ya. Tapi suka nggak suka ketika satu kota atau satu negara semakin maju, maka tingkat home ownership-nya semakin rendah, Pak. Tingkat ownership-nya? Home ownership. Jadi kalau kita lihat Tokyo, kemudian kita lihat kota-kota besar. Oh iya ya. Itu banyak rumah nganggur loh. Exactly. Di Jadi, Tokyo tuh. Banyak yang mungkin seperti di London nih, Pak. Berapa banyak sih kita yang afford untuk bisa beli properti di kota London? Mahal. Dan apakah kita akan stay longer di sana? Belum tentu. Gitu ya. Jadi makanya pilihan sewa mungkin lebih tepat. Sampai kita bisa tetapkan, oke, kita akan tinggal di sana berapa lama, kemudian make sense untuk kita bisa. Dan cukup punya duit juga. Cukup punya duit, dan make sense buat kita untuk bisa invest di sana. Karena jumlahnya nggak kecil. Jadi statementnya Pak Helmi buat kita adalah satu statement yang nggak bisa dibilang salah, tapi juga membangunkan mereka-mereka yang sekarang mungkin melihat properti itu bukan satu bagian yang penting gitu ya. Nah, ketika Pak Helmi menyebutkan gitu ya, Gen Z gitu ya, milenial susah punya rumah karena apa? Karena kenaikan harga properti cukup tinggi dan kemampuan mereka untuk sementara gajinya mereka nggak naik. Gajinya mungkin kenaikannya nggak setinggi kenaikan harga properti. Ya. Oke. Nah, tapi jangan salah juga, Pak. Ternyata pemerintah memberikan cukup banyak insentif gitu ataupun stimulus. Gitu. Nah, ini harus diungkap tuh ya. Ya. Okay. Ini selalu kita bahas juga gitu di dalam program-programnya Rumah 123. Yang pertama kalau kita lihat dari kebijakan moneter.
di tahun 2021 gitu ya, saat itu pemerintah lewat Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan LTV 100%. Gitu ya. Loan to value gitu ya. Jadi Loan to value 100%? 100%. Jadi ketika konsumen ingin membeli properti, maka 100% bisa didanai oleh bank. Nggak perlu DP? Nggak perlu DP. DP 0%. Ini terjadi Oh, untuk... itu ada ya Pak Waslu? Ada Pak. Untuk membeli rumah Tahun pertama. berapa itu? 2021. 2021. Saya malah belum pernah dengar. Ya, oke. Ya, sampai sekarang mungkin masih ada, tapi case by case ya Pak. Ketika ini kebijakan dibuat oleh pemerintah, tapi kan dilakukan oleh bank. Ya. Ya, bank akan melihat kondisi likuiditasnya mereka. Apakah mereka sebanyak apa mereka bisa memberikan ini? Oke. Karena profil konsumen juga penting. Ya dong, harus. Ya, Ya. Pasti kan mereka harus bisa mengakses risiko dan lain-lain. Apakah ini bisa diberikan ini sampai 100% loan to value-nya, atau mungkin supaya ada buffer, mungkin 10% harus bayar DP gitu. Nah, itu kebijakan pertama Pak. Artinya ini bisa memberikan angin segar buat millennials untuk bisa membeli properti tanpa harus menyiapkan. Iya, karena kemarin mereka tabung aja nggak ada kok disuruh bayar DP lagi ya. Betul. Masih berlaku sampai sekarang, Pak? Masih Pak. Masih. Oke, terus? Itu kebijakan kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi kebijakan fiskal. Membeli properti adalah keputusan besar Pak Helmi. Dan salah satu pertimbangan banyak orang gitu ya, saya sepertinya nggak jadi deh beli properti. Kenapa? Karena di depan kita harus bayar begitu banyak biaya. Ya. Biaya pengalihan gitu ya, BPHTB, biaya pengalihan, kemudian biaya pajak. Nah, kemudian oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan kebijakan fiskal, di mana 2021 itu disebutkan ada PPN DTP. Jadi PPN ditanggung pemerintah. Pajak penjualan itu? Yes, ditanggung pemerintah. Nah, artinya apa? Ketika saya membeli properti, maka yang tadinya saya harus bayar PPN, nah ini diabsorb oleh pemerintah untuk properti di bawah 2 miliar, 100% diabsorb. Di bawah 2 miliar kan? Di bawah 2 miliar. Itu yang 11% ditanggung tuh Pak ya? Yes, Pak. Yang katanya mau naik jadi 12 itu? 12. Oke. Ya. Nah, itu Masih berlaku? Masih berlaku sekarang. Cuman yang sekarang saya harus lihat apakah dia... Jadi sempat ada periode dia 100% ditanggung. Ya. Di bawah 2 miliar. Kemudian 2 sampai 5 miliar itu setengah, Pak. Setengah yang ditanggung. Setengah dari 11? Setengah dari 11. Oke. Nah, itu berlangsung sampai akhir 2022. 2023 saat itu kebijakannya nggak ada. Sampai akhir 2023 kemudian muncul lagi. Karena sempat, jadi pada saat dikeluarkan itu bisnis properti terjadi kontraksi Pak. Cukup banyak penjualan gitu ya, khususnya buat properti baru kan. Nah, jadi angin segar buat mereka gitu. Nah, angin segar untuk rumah 1, 2, 3 juga. Rumah 1, 2, 3. Artinya traffic kita juga meningkat. Oke. Gitu. Terus? Nah, kemudian 2023 muncul lagi di akhir 2023. Oke. Sampai sekarang gitu. Nah, ini dua kebijakan ini sebenarnya cukup memberikan rangsangan untuk bisa pembeli rumah pertama membeli properti. Bagi anak muda? Ya, bagi anak muda. Di samping ini, Pak Helmi, sebenarnya ada lagi gitu. Apa? Ketika kita sebagai karyawan, kita membayar BPJS. Ada BPJS tenaga kerja gitu. Nah, ini ada program dari BPJS tenaga kerja di mana setiap bulan kan kita setor, Pak. Ya. Dipotong. Nah, di sana kita bisa proses untuk pengajuan DP. Dari apa? Dari BPJS TK. Mengagunkan itu apa sih? Mereka membantu Okay. untuk kita bisa mendapatkan financing. Jadi BPJS TK nanti akan menunjuk bank, misalnya BTN, untuk bisa memproses aplikasi kita. Oke, terus? Nah, artinya apa? Ternyata hal-hal ini banyak yang nggak tahu. Banyak konsumen yang nggak tahu, padahal mereka rajin banget untuk bisa bayar BPJS kan, otomatis kan itu mandatory Pak. Jadi kita melihat ada asimetris informasi yang terjadi di masyarakat, bahwasannya memiliki properti itu susah. Mahal gitu. Tidak terjangkau. Kan? Ya, kalau kita ngomong Jakarta, oke, memang mahal. Tapi Bapak tahu nggak ternyata ada perumahan-perumahan yang bagus di Bekasi, di Depok yang harganya masih affordable. Dan ketika Bapak berniat atau konsumen berniat untuk bisa beli properti, cukup mudah kok prosesnya. Gitu. Jadi stigma-stigma ini yang coba bukan kita patahkan ya, tapi kita coba
Salahnya di mana dong? Ini masalah sosialisasi kalau kita ya. Mas Wasu ya. Sosialisasi, kemudian edukasi juga, Pak. Edukasi. Makanya kan properti portal seperti kita masuk ke tengah masyarakat untuk bisa mengedukasi. Ada peran itu, bukan sekedar jualan doang ya? Oh, enggak. Karena jualan itu kan di belakang, Pak. Pertama kan kita harus edukasi dulu. Betul. Ya, dan makanya di kita juga kita berpikir inovasi apa yang kita bisa lakukan. Seperti sekarang gitu. Fenomena COVID deh, Pak. Banyak banget properti yang harganya dibanderol gitu, dibanderol murah gitu, istilahnya dibanting. Kenapa? Karena mungkin pemiliknya butuh jual cepat gitu. Jadi ketika mereka memberikan kesempatan kepada agen untuk bisa jual, nah mereka menurunkan harga gitu. Nah ini semua kita coba tarik gitu ya, dan kita ada halaman khusus rumah123/rumah123.com/properti turun harga. Itu kelihatan Pak, dari 3 miliar kemudian menjadi 2,3, 2,1. Artinya apa? Buat pembeli rumah pertama jadi sesuatu yang menarik. Lebih murah. Lebih murah. Kemudian ditambah tadi dari kebijakan pemerintah saya bisa apply untuk membeli rumah. Buat investor sekarang jadi lebih menarik gitu kan. Saya ada satu tempat di mana saya nggak perlu nanya kanan kiri, tapi ada satu tempat di mana saya bisa lihat properti murah yang mana. Begitu ini terjadi pembelian, otomatis kan bergerak ekonomi. Ada Pak. Di rumah 123. Rumah 123. Ya. Pak Wasu, saya dipanggil Bapak dong, Anda kan CEO ya kan? Mungkin saya tambahkan lagi. Apa lagi, Pak? Ya, saya tambahkan lagi. Jadi kalau isu yang Pak Helmi bahas tadi gitu ya, milenial susah punya rumah gitu ya, atau Gen Z. Sebenarnya banyak sekali program yang kita lihat sekarang ya, ini kan pemerintahan baru Pak, dan akan ada pilkada gitu ya. Oh iya. Banyak sekali saya lihat ketika adu gagasan dan lain-lain, banyak sekali kepala daerah ataupun programnya pemerintah yang menawarkan, yang nantinya akan mengakomodir ini Pak. Ya gitu. Misalnya mereka akan bangun, tadi kita sempat diskus juga, mereka akan bangun misalnya satu apartemen atau di kawasan tertentu di tengah kota dengan biaya murah yang mungkin akan disubsidi. Gitu kan. Nah, ini kan akan jadi satu terobosan. Apakah nanti ada keringanan untuk down payment atau harga atau apa untuk pegawai tertentu. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang membuat kita cukup confident bahwasannya nggak sesusah itu buat milenial atau Gen Z untuk punya rumah, Pak. Apalagi kita tahu fakta backlog. Backlog itu istilah kekurangan supply rumah ya. Karena kecepatan memproduksi pertumbuhan itu kalah dengan demand-nya. Sehingga banyak sekali orang belum punya rumah. Pasangan belum punya rumah. Ya kan gitu ya. Jadi kan betul. Jadi menurut saya ini memerlukan pemerintah harus hadir ya, Pak Su ya. Tapi bersyukur pemerintah yang baru ya Pak Prabowo sudah mencanangkan tiap tahun akan bangun 3 juta rumah. 3 juta rumah. Ya 3 juta rumah. Artinya backlog kita sekitar 12 juta ya. Ya, jadi artinya kalau 5 tahun beliau memimpin akan ada 15 juta. Ya, dengan rumah baru. Ya, dengan asumsi pertumbuhan penduduk seperti sekarang gitu. Kecuali terjadi lonjakan, nah itu mungkin akan ada backlog tambahan. Ya, akan ada backlog tambahan. Ya, jadi at least ya dengan banyaknya supply mungkin akan juga menurunkan harga. Ya. Kita nggak usah ribut bahwa harga rumah di Indonesia itu masih murah loh dibandingin Singapura, Korea. Tapi kan income kita juga tuh rendah banget loh, UMR gitu. Kalau kita ngeliat UMR, dan Mas Wasu masih banyak loh pegawai di seluruh Indonesia yang bekerja di bawah UMR. They cannot afford. Itu yang saya bilang. Ini bukan mereka nggak mau beli rumah, nggak mampu beli rumah. Mampunya nyewa, ya nyewa. Betul nggak saya? Betul Pak. Ya. Jadi menurut saya itu ada isu besar barangkali bukan tanggung jawab Anda. Bagaimana kita membuat rumah-rumah murah, high cost ekonominya, karena perizinan yang mahal, supply chain yang sulit, infrastruktur yang sulit, itu yang kita harus perangi bersama agar harga rumah kita itu menjadi terjangkau. Setuju? Setuju. PL ini kan bukan PL-nya pemerintah, Pak. Bukan hanya PL pemerintah, tapi harusnya ini peran semua stakeholder. Gitu ya. Jadi ketika backlog ini terjadi, jadi ketika kita hanya menunjuk pemerintah untuk bisa mengurangi backlog, mungkin saya pikir kurang bijak. Ya, dan terbatas juga kemampuannya. Terbatas juga kemampuannya gitu ya. Kecuali tadi kita mungkin negara maju seperti negara lain yang mungkin punya cukup banyak budget yang fokusnya ke perumahan rakyat. Tapi kan kita harus bagi-bagi nih pos-pos yang lain. Nah, tapi dengan kebijakan pemerintahan yang baru, kita lihat ada 3 juta rumah. Di mana ini masih belum
detailnya seperti apa masih belum tahu Pak ya. Tapi yang saya baca adalah 1 juta akan dibangun di perkotaan, kemudian 2 juta di pedesaan. Ada juga yang menyebutkan 1 juta untuk rumah baru, 2 juta untuk banyak rumah itu yang udah nggak layak huni Pak Helmi. Jadi mereka akan coba renov untuk memastikan ini jadi layak huni gitu. Kenapa? Karena impact-nya kemana-mana Pak. Rumah yang tidak layak huni itu akan menyebabkan kualitas kehidupan masyarakat jadi lebih rendah. Impact-nya ke macam-macam, ke kesehatan, macam-macam sosial gitu. Jadi pemerintah ingin masuk ke sana. Kalau kemarin 10 tahun oleh Pak Jokowi fokusnya untuk mengurangi backlog 1 juta rumah, tapi sekarang kan ini lanjutan. Nah, bukan hanya menyiapkan rumah tadi 1 juta, tapi gimana juga kualitasnya bisa meningkat. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa pengaplikasiannya. Tapi buat kita dengan adanya Satgas Perumahan Rakyat ini menjadi angin segar. Tadi selain mengurangi backlog, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan kualitas rumah tadi, Pak. Maksudnya kalau saya bicara ya, masih dengan statement saya yang di-challenge oleh banyak orang-orang tua. Yang ngelihat perspektif itu dari perspektif masa lalu. Dia nggak tahu bagaimana mindset, lifestyle, kemampuan dari para millennials, dan di bawahnya lagi ada lagi Gen Z. Kalau zaman saya dulu, kalau nggak punya rumah, kayaknya belum berhasil loh. Kalau sekarang kan nggak lagi tuh. Nah, jadi, dan salah satu challenge juga yang saya kaget tuh begitu menerjemahkan statement saya itu, gimana mau beli rumah? KPR ada, tapi KPR itu fixed rate-nya yang 4%, 3%, 5%, hanya 2-3 tahun pertama, habis itu floating. Ada solusi nggak? Yes, oke. Pak, ada 2 poin tadi di statementnya Pak Helmi. Banyak orang-orang tua zaman dulu ingin kita punya rumah. Jadi ketika kita belum punya rumah, dianggap nih belum berhasil. Nah, ini nggak salah Pak, karena kita bertumbuh di budaya timur. Cina, India, Indonesia, ini budayanya sama. Ukuran sukses itu ketika kita punya aset. Aset keras yang paling mahal adalah properti. Jadi Bapak akan dianggap, kalau Bapak punya motor, pertama kerja punya motor, nah itu oke. Belum dianggap sukses Pak. Tapi ketika Bapak punya rumah, walaupun rumahnya kecil, tapi dia dianggap berhasil. Nah, ini yang mungkin paradigma ini yang mungkin buat Gen Z udah nggak relevan. Gitu ya, punya rumah. Jadi banyak fakta-fakta yang zaman dulu dianggap normal. Punya rumah. Kita Pak, at least saya, ketika menikah, saya menghabiskan 4 kali gaji tahunan saya hanya untuk biaya nikah. Ada yang sampai 8 kali Pak. Pesta ya kan. Dan yang diundang sebagian besar yang kita nggak kenal. Tapi itu saudara, teman gitu. Tapi ini kan fenomena. Buat orang tua, buat dong yang benar-benar berkesan gitu. Jadi ini fakta-fakta yang menurut orang tua ini milestone yang harus kita lewati gitu. Nah, tapi buat Gen Z mereka akan ngitung 4-5 kali gaji tahunan hanya untuk event 1 hari. Sementara saya bisa pakai ini, saya bisa invest kripto, saya bisa invest yang lain gitu kan. 4-5 kali gaji tahunan loh Pak, bukan uang kecil ini. Dan nabungnya butuh berapa tahun gitu. Nah, jadi berapa tahun gaji? 4 tahun? 4 tahun gaji. 4 tahun gaji juga Pak. Kalau saya pakai beli properti zaman itu gitu ya. Nah, itu beda cerita. Tapi kan ya suka nggak suka ada aspek sosial yang menjadi bagian kita, yang kadang susah kita lepas gitu ya. Jadi ya tadi banyak yang akan men-challenge Bapak. Itu dari sisi aspek sosial gitu ya. Makanya statement Bapak banyak ditentang, khususnya buat mereka-mereka yang generasi non-milenial gitu. Yang kedua, dari sisi financing, suka nggak suka 70% transaksi properti di Indonesia di-finance oleh bank. KPR. Hanya 10% cash keras dan 20% cicilan bertahap, Pak. Nah, ketika terjadi financing oleh bank, benar tadi, ada beberapa bank tergantung dari likuiditasnya mereka. Yang cukup baik likuiditasnya, mungkin mereka bisa kasih fixed rate 2 tahun cukup bagus, dan setengahnya mereka bisa kasih berjenjang, Pak. Ada, jadi konsumen itu akan nggak serta-merta terjun bebas langsung gitu? Floating, nggak gitu. Jadi tergantung bank. Nah, buat Gen Z atau milenial, sebenarnya ini kan masalah informasi. Banyak mereka yang sebenarnya nggak tahu kalau bank A, bank B itu sebenarnya bunganya berjenjang. Kenapa? Literasi finansial kita khususnya sebagian generasi ini kan masih belum baik. Apalagi literasi finansial untuk perumahan. Financing perumahan gitu ya. Nah, ini di sini kita ambil peran gitu ya untuk bisa mengedukasi.
bukan cuma kalkulator KPL, Pak, tapi ada affordability kalkulator. Saya punya gaji 10 juta, saya udah punya cicilan motor 2 juta, saya punya cicilan ini 2 juta, ini biaya hidup saya 3 juta, sisanya masih ada sekian juta. Nah, dengan ini bisa nggak saya cicil rumah 500 juta? That's the challenge. Ini ada di kita. Nah, itu mereka bisa simulasi. Ini yang perlu kita edukasi, Pak Hilmi. Jadi, kalau tadi saya udah dapat financing di bank 2 tahun fixed rate, setelah itu kena floating, pindah dong. Bisa, opsinya bisa pindah. Pindah bank dong. Pindah bank gitu kan. Over credit ya. Over credit gitu kan. Atau yang kedua dari awal kita bisa memberikan beberapa pilihan di mana nggak cuma 2 tahun fixnya, tapi ada suku bunga berjenjang gitu. Jadi artinya banyak informasi yang sebenarnya kita bisa berikan kepada tadi pencari properti supaya mereka nggak terjebak hanya di 2 tahun pertama, setelah itu kena floating gitu ya. Tapi ada ternyata beberapa program lain yang ditawarkan oleh bank dan cukup menarik, Pak. Oke, Mas Azus, saya itu kemarin begitu saya tahu saya diserang, terutama oleh orang-orang tua gitu, saya terangin begini loh persoalannya. Masalah kemampuan, masalah fixed rate yang pendek. Yang kedua itu it's a matter of style, lifestyle. Karena sekarang mereka itu lifestyle kerjanya kan nomaden. Ada yang setahun pindah, setahun di Semarang, setahun berikutnya dia di Bali, habis itu dia ke Bandung. Untuk yang begini kaum nomaden gini, nomadic worker ini, untuk mereka nggak beralasan untuk membeli. Betul? Betul, Pak. Nah, ini menarik. Jadi saat ini kita berpartner dengan salah satu fintech, gitu ya, yang dimana mereka memberikan fasilitas pinjaman KPL kepada pekerja seni seperti ini. Fintech? Oke, terus? Ada fintech itu. Karena buat bank itu kadang mereka terlalu strict kan, Pak. Terlalu strict dan aturan ini kan ada dikontrol oleh BI, dikontrol oleh OJK ya kan? Betul. Terus? Begitu dilihat penghasilannya tidak rutin dan pekerjaannya bukan sesuatu yang bisa memberikan kepastian untuk bank. Nah, ini biasanya bank kurang tertarik, Pak. Tapi mungkin 6 bulan belakangan ya, saya ada ketemu beberapa bank yang mereka bilang, oh ya kita juga coba tap ini ke segmen-segmen ini. Kenapa? Karena segmen kreatif ini cukup besar sekarang di Indonesia. Influencer, seperti apa sih Bapak mengukur influencer? Kadang bisa punya penghasilan ratusan juta gitu ya, tapi begitu mereka ada masa-masanya gitu ya, kemudian penghasilannya kecil. Nah, menganalisanya seperti apa gitu. Nah, ada beberapa fintech yang coba masuk ke segmen ini, Pak. Masuk ke segmen ini dan menyasar pekerja seni, bahkan... Mereka ke siapa? KPL? KPL. Mereka kasih KPL, memang akan terjadi perbedaan rate interest, di mana mereka mungkin ya lebih tinggi. Tadi selain cost of fund-nya fintech ini pasti lebih tinggi. Kedua juga mungkin mereka menjaga risk kan, Pak. Tapi bukan berarti ini terlalu jauh dibandingkan bank. Ya, mereka coba tapin segmen-segmen yang sebenarnya punya penghasilan besar, tapi mungkin nggak teratur. Kalau isu yang tadi saya bilang, mereka tuh karena berpindah-pindah. Jadi nggak ada alasan mereka untuk beli di satu tempat. Gue beli rumah di Semarang, besok tahun depan saya di Bandung kerjanya. Bagaimana menurut Anda? Buat bank kan ada 2 hal. Yang mereka lihat adalah karakter daripada si orangnya. Dan yang kedua kan ini ada asetnya, Pak. Walaupun misalnya tadi konsumen tersebut pindah-pindah, tapi kalau terjadi sesuatu, misalnya gagal bayar atau kemudian terjadi macet, kan masih ada aset. Aset ini yang kolateral ini yang mungkin akan coba di cash out oleh bank gitu. Jadi beda halnya ketika mereka memberikan pinjaman untuk otomotif. Nah, ini mungkin sangat risky. Udah tadi pekerjanya pindah-pindah, kemudian kendaraannya juga pindah-pindah gitu kan, Pak. Terjadi gagal bayar, nah ini mungkin akan kesulitan untuk bisa. Jadi untuk yang kerjanya pindah-pindah, dia nggak apa-apa beli misalnya rumah di Bandung, kemudian kalau dia pindah kerja di Semarang, ini kan bisa diagunkan juga ya? Atau bisa disewakan, gitu ya? Betul kan? Betul. Untuk nanti dia di tempat yang baru dia menyewa. Dari hasil menyewakan itu. Begitu? Ya, itu kalau dari point of view si konsumen. Tapi kalau dari point of view si bank, kalau misalnya mereka memberikan pinjaman kepada konsumen seperti tadi, mungkin mereka nggak perlu terlalu takut. Kenapa? Karena asetnya ada. Dan kalau terjadi sesuatu kan masih bisa di... Tapi kan belum lunas nih, Bos. Benar. Maksudnya ketakutan bank itu apa, Pak? Memberikan pinjaman kepada pekerja seni tadi. Itu kan 2 hal. Satu, yang penghasilannya tidak teratur. Nomor 2, tempat bekerjanya yang tidak permanen. Kan 2 hal yang berbeda. Benar. Tapi kan dua-duanya sebenarnya
balik lagi buat bank yang paling penting kan kolateral ya. Iya. Gitu. Jadi ini yang harus disosialisasi. Ini nggak gampang loh Pak. Betul. Masalah hitung-hitungan ya kan. Betul. Ya gitu, itulah saya bilang ini masalah komunikasi. Ya. Kalau saya boleh sharing ya, masalah komunikasi. Ya. Gak gampang loh komunikasi kepada milenial Gen Z itu. Karena mereka tuh punya perspektif, punya mindset, ya. dan literasi keuangannya itu tidak sebagus kita Pak. Terutama orang-orang keturunan India yang tukang ngitung. Makanya auditor ya kan, CFO, banyak sekali orang-orang India ya. Tapi menarik, karena suka nggak suka kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke. Suka nggak suka kita itu hidup dengan Gen Z, milenial gitu ya. Ya. 10 tahun ke depan kan mereka yang akan menguasai perekonomian. Edukasi lagi-lagi. Dan polanya berbeda. Kalau kita mungkin Pak Helmi dididik gitu ya, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Sekolah bagus, masuk STAN deh, masuk PTN deh, gitu ya. Tapi kan kalau sekarang enggak, Pak. Ya mungkin bukan begitu lagi gitu kan. Saya kreatif juga, saya bisa hidup, saya bisa punya penghasilan bagus gitu kan. Artinya polanya udah bergeser. Ya itu. Makanya saya pikir pelaku-pelaku properti termasuk marketplace juga harus melihat. Bahwa memang itu udah dunia itu udah berubah. Bisnis sudah berubah, perilaku anak muda sudah berubah kan itu. Saya kemarin sambil berdebat loh dengan satu orang tiba-tiba nyamperin saya yang mungkin berdampak statement saya. Pak, gue tuh nggak nganjurin loh Pak. Saya tuh ngasih tahu fakta. Yang kalau Bapak belum sadar, ya itu Bapak tunggu aja tuh. Saya paparin gini loh, satu penghasilan. Harga rumah lebih tinggi naiknya daripada penghasilan. Nomor 2, kebiasaan kerja. Mereka nomaden. Nomor 3, lifestyle. Banyak yang nggak menikah. Banyak yang kalau menikah nggak mau punya anak. Lebih kadang-kadang lebih milih punya pet dia, punya kucing, punya anjing kan. Gitu loh. Jadi mereka pun kebutuhan ke rumah berbeda dengan angkatan-angkatan kita, Pak. Oh, begitu, Pak Helmi. Nah, tapi jangan lupa, kebutuhan akan tempat tinggal itu tetap loh, Pak. Ada. Cuman modelingnya aja. Jadi mereka kalau menyewa, ya kalau Bapak mau bisnis, bikinlah sewaan. Bikinlah apartemen yang bisa disewa dengan murah. Di tengah kota, dekat dengan transportasi umum. Saya pikir cuman shifting aja tuh. Bagaimana marketplace rumah 1, 2, 3 menangkap ini? Sudah tertangkap kah? Atau sudah terjadi kah? Ini sudah terjadi, Pak. Dan ini fenomena yang kita nggak bisa hindarin. Jadi makanya ada beberapa startup gitu ya, yang memang mereka punya model juga. Ini bukan cuma di Indonesia, Pak Helmi. Di US sudah ada. Mereka punya konsep rent to own. Rent to own? Yes. Disewa untuk dimiliki? Jadi ketika Bapak sewa, gitu ya, Bapak sewa misalnya setahun 100 juta, tapi sebenarnya nilai sewa itu hanya 50 juta. Sisanya tapi 50 nyicil. Juta jadi Seperti DP. nyicil? Ya, seperti nyicil. Nyicil untuk memiliki itu? Exactly. Jadi setelah 2 tahun, dengan pembayaran Bapak, artinya Bapak udah siapkan 100 juta, 100 juta untuk sewa, 100 juta untuk DP. Dan ini, biasa fintech ini bekerja sama dengan bank. Ketika Bapak tidak pernah lapse pembayaran bulanan, mereka udah ngeliat selama 24 bulan, ini customer nggak pernah lapse. Ini udah layak dong diberikan KPL. Udah terbukti, udah proven gitu ya, 24 bulan. Jadi, ini yang terjadi sekarang. Jadi banyak kita yang juga berpikir bagaimana kita bisa memfasilitasi. Orang sewa rumah bukan berarti nggak mau membeli rumah, bukan Pak. Ada yang motivasinya memang, ya saya pindah-pindah, saya mau sewa aja dulu. Tapi ada yang memang tadi, oh ya saya belum bisa nyiapkan biayanya nih. Biaya DP dan nanti biaya KPL kan. Nah ini yang dibantu oleh tadi, konsep rent to own. Ini udah ada Pak. Indonesia udah ada? Udah ada. Cuman ya saya nggak bisa sebutkan merek ya. Udah ada. Artinya apa? Ini kerjasama juga dengan salah satu bank gitu. Nah, ini yang menurut kita jadi satu angin segar gitu. Dimana jadi terobosan untuk bisa membantu tadi millennials untuk bisa punya properti. Nah, waktunya setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, nah itu penting. Jadi semua kita sadar industri properti satu industri besar di mana banyak orang sebutkan di belakangnya ada 170 sampai 180 industri lain nempel. Pendukung. Ya, lokomotif gitu ya. Jadi ini adalah lokomotifnya gitu. Di mana akan nempel ratusan industri lain, industri kayu, kaca, elektronik, you name it, Pak. Semuanya ada di sana. Jadi begitu ini mandek, maka ada ratusan industri lain mandek. Dan ini impact luar biasa. Gitu ya. Jadi suka nggak suka kita harus berpikir bagaimana industri ini harus bergerak. Makanya pemerintah lewat tadi Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan harus masuk untuk bisa memberikan stimulus supaya ini bisa bergerak.
Ya. Dan luckily pemerintahan baru juga mereka fokus ke Komit. sana. Jadi kalau kita melihat prospeknya dan future-nya cukup bagus, Pak. Ya. Tapi kalau kita marketplace berpikir bagaimana edukasi ini bisa semakin masif. Ya, supaya berdampak kepada peningkatan activity dari Betul. rumah123.com juga ya. Ya, activity kita hanya akan berimpact positif ketika pertumbuhan industri properti terjadi. Yes. Artinya apa? Kepemilikan properti bertambah, kemudian konsumen merasa lebih mudah mendapatkan finansial, KPL gitu ya, kemudian konsumen merasa lebih mudah menjual propertinya gitu ya. Kemudian buat yang mau sewa juga lebih mudah, saya bisa sewa, kemudian yang punya juga lebih gampang menyewakan ya. Betul, yang punya juga lebih gampang menyewakan. Kemudian juga buat pebisnis, saya sekarang tahu harus cari properti komersial murah di mana gitu kan. Dan di kita juga ada salah satu tools yang kita sebut tools valuasi kita. Jadi cek nilai properti. Ada kita? Ada, Pak. Oke. Memang aplikasi? Di dalam rumah 123. Oke. Jadi ada satu halaman khusus di mana Bapak bisa cek nilai properti. Memang ini pendekatannya adalah kita mengolah data supply, Pak. Data supply. Jadi agent ketika mereka listing, maka mereka akan put pricing untuk tipe rumah, luasan tanah, luas bangunan, macam-macam. Karena diolah big data. Kita olah itu. AI pakai AI. Ya, kita olah itu dengan big data. Tapi Pak, kita disclaimer juga. Ini bukan berarti ini jadi rujukan utama. Ini indikasi. Ya, estimasi juga. Estimasi gitu ya. indikasi. Karena kita di Indonesia ini mungkin kesulitan untuk bisa mendapatkan data transaksi. Beda halnya di Singapura. Di Singapura hari ini transaksi dalam beberapa waktu ke depan, transaksi itu akan dipublish. Nah di Indonesia kan belum, Pak. Saya nggak tahu, mungkin kalau Pak Helmi ada bisa akses data transaksi. Saya kan mantan broker juga, Pak. Banyak yang juga mengecilkan harga ya, supaya PPHTB-nya. Ya, saya nggak masuk ke sana ya, Pak. Ini saya nih yang ngomong. Karena mantan broker, Bos. Jadi artinya kita mencoba mengolah data supply itu supaya buat penjual rumah, kadang kan mereka bingung. Harga jual saya ini terlalu mahal atau terlalu murah? Bagusnya harganya berapa? Karena sama-sama 120 meter di satu cluster, tapi yang satunya include furniture, yang satunya enggak gitu ya. Desain rumahnya udah sempat diubah, ini kan pricingnya beda, Pak Helmi. Kadang-kadang persis sama pun, apple to apple, harga beda. Beda gitu. Nah, jadi buat konsumen itu bukan cuma mencari rumah harganya berapa, menjual rumah harganya berapa, menyewakan rumah harganya berapa. Pak Wasu, ini bukannya rumah 123.com itu punya Sandi Uno dulu ya? Yes. Soalnya kalau di seminar ya, di mana-mana dia ngomong, itu gue tuh yang bikin rumah 123.com. Akhirnya kita jual. Saya pikir kita udah untung gede. Ternyata dibeli orang Australia jauh lebih mahal. Kecepatan gue jual. Itu benar ya cerita itu? Benar, Pak. Jadi Pak Sandi ketika itu membangun rumah 123 ini tahun 2007. Kemudian setelah itu dilepas ke Malaysia, iProperty Malaysia. Kalau nggak salah sekitar 2010 atau 2011, Pak. Nah, saat itu kan property portal baru mulai. Nggak cuma di Indonesia, di Singapura juga yang sekarang ada juga mulainya 2007. Jadi mungkin buat Pak Sandi saat itu kan fokusnya mungkin bukan di sini, tapi banyak bisnis beliau yang lain gitu. Jadi beliau jual. Benar, setelah itu 4-5 tahun kemudian diakuisisi oleh REA, realestate.com.au Australia. Nah, dengan harga yang mungkin jauh banget. Kecepatan, dia bilang, gue pikir gue tuh udah paling pintar jualan. Kecepatan jual. Terus. Nah, setelah itu kita akuisisi, Pak, dari Australia tahun 2020, Pak Helmi. Sekarang kita yang mengoperasikan Rumah 123. Jadi kita punya dua website, rumah123.com dan 99.co. Apa hubungannya, Pak? 99.com dengan Rumah123.com? Jadi induknya kita itu 99 Group Singapura, Pak. Holding? Yes, holdingnya kita 99 Group Singapura. Kita masuk Indonesia itu tahun 2016. Dengan nama? 99.co. .co, bukan .com, Pak. Bukan .co. Terus kemudian kita akuisisi website tahun 2017 Urbanindo. Mungkin Bapak pernah dengar Urbanindo. Kemudian kita rebrand jadi 99.co.id. Kemudian 2020 kita berpikir saat itu kita pengen supaya kita bisa benar-benar punya market share tinggi supaya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saat itu yang kita lihat cukup bagus dan brandnya udah cukup tenar di Indonesia. Rumah 123. Saya pemakai loh. Tiap kali saya mau jual, mau beli, pasti number one is
rumah 123.com. Bukan apa, saya bukan berpromosi. Sangat user friendly lah ya. Sangat user friendly. Naruh fotonya enak, deskripsinya enak gitu loh. Jadi itu saya akuin tuh dibanding yang lain lah ya. Jadi menurut saya sangat user friendly lah saya ngomongnya. Gitu. Saya cuma pengen tahu jasa apa aja sih yang diberikan oleh rumah 123.com ini selain dari membantu jual beli ya. Kemudian juga sewa menyewa. Apa aja sih, Pak? Jadi marketplace itu kita memang tidak terlibat di transaksi khususnya secondary. Jadi memang kita ini platform, Pak, di mana agent maupun penjual rumah bisa melisting rumah propertinya mereka di website kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau journey-nya konsumen membeli properti itu kan kita bagi 3, Pak. Yang pertama kita sebut discovery. Discovery journey itu konsumen biasanya membandingkan. Dengan budget saya, cocoknya saya beli di mana? Saya bandingkan 1, 2, 3, 4 rumah. Apakah saya akan fokus ke rumah baru atau rumah second? One thing. Itu yang pertama. Jadi mulai foto, video, sampai sebelum... Lokasi kali ya? Ya, lokasi. Feature ya? Infrastruktur, Pak. Saya kerja di Sudirman, saya pengen ambil rumah di Bogor, transportasi seperti apa ini? Dengan gaji saya, ya saya harus cari yang affordable. Nah, itu pertama. Itu ada di discovery journey. Sampai akhirnya mereka visit. Sampai mereka visit. Setelah mereka visit, mereka cocok, ketemu nih, cocok. Setelah itu, financing. Financing ini juga cukup complicated, Pak. Gitu ya. Mulai dari, ada nggak bank yang saya bisa minimize untuk biaya-biaya? Ada nggak bank yang mungkin tadi saya mungkin bisa berkesempatan untuk nggak bayar DP, gitu kan? Nah, kemudian bunganya seperti apa? Poinnya Pak Helmi tadi, cuma 2 tahun, cuma setahun fixed rate-nya. Setelah itu gimana? Tapi saya tertarik nih 2 tahun fixed rate, buat saya mungkin saya juga akan dipromosi 2 tahun lagi. Jadi nggak apa-apa sih. Nah, beda-beda konsumen preferensinya, Pak. Pasti. Nah, ini journey yang paling penting nih, financing. Sampai akhirnya mereka memutuskan, saya pakai bank ini dan skemanya seperti ini. Ya, fixed rate berapa tahun, kemudian seperti apa. Nah, itu dia setelah tentukan. Setelah akad, maka ada journey yang disebut post buying journey. Post buying journey. Di mana ada elektronik, ada furniture. Apalagi kalau tadi Pak Helmi atau konsumen tadi beli rumah pertama. Nah, pembeli rumah pertama ini beda dengan di US, Pak. Kenapa? Karena bedanya apa? Pembeli rumah pertama di Indonesia itu mereka ketika beli rumah, karena tadi mereka udah penghasilannya udah fokus ke cicilan, mereka biasanya nggak renovasi, Pak. Udah benar-benar ditinggalin, ketiplak. Fokusnya apa? Kalau bisa saya bisa cicil furniture-nya, tempat tidur, lemari, kemudian elektronik ya harus ada kompor, TV, AC, mesin cuci gitu. Mereka akan fokus ke sana. Nah, kadang juga mereka mencari financing nih. Makanya sekarang cukup banyak juga perusahaan-perusahaan financing untuk kebutuhan ini. Gitu ya. Saya nggak perlu sebutin nama, Bapak tahu kan ya. Nah, mereka akan coba membantu. Nah, ini the whole journey membeli properti, gitu ya. Setelah mereka membeli properti, tadi tahun kedua mereka punya masalah baru. Punya masalah baru, Pak. Wah, kena floating nih. Saya harus kemana? Mereka bisa datang ke kita lagi. Jadi kita akan memberikan saran kepada mereka ketika ini terjadi, seperti apa solusi terbaiknya. Dan kalaupun misalnya mereka harus take over, seperti apa nih kompensasi yang harus terjadi gitu kan. Mereka harus bayar penalti dan segala macam proses seperti apa. Kita coba edukasi di sana, Pak Helmi. Setelah misalnya 5 tahun, 7 tahun, mereka pengen pindah. Saya pengen jual rumah saya harus kemana? Mereka ada di kita. Jadi, life cycle seorang konsumen itu tidak hanya berhenti pada saat mereka selesai membeli properti. Tapi setelah itu mereka ada masalah dengan finansialnya, misalnya terjadi floating, kemudian mereka ingin menjual rumahnya, atau mereka pindah ke kota lain, dan mereka ingin menyewakan rumahnya kemana? Bisa dilayani oleh rumah 123. Gitu. Termasuk saya nggak pernah dengar kalau bisa beli juga untuk isinya ya. Kita kerjasama dengan beberapa furniture, Pak. Kemudian ada elektronik. Di platform kita ada? Di platform kita bentuknya edukasinya seperti banner, artikel, di sana ada. Jadi kita coba edukasi misalnya 5 pilihan. Jadi bukan belinya melalui rumah 123. Misalnya gue butuh kompor di rumah 123 jual itu juga. Bukan begitu ya, Bukan begitu, Pak.
Ya, tapi kita kerjasama misalnya dengan salah satu brand, di mana saat itu fokusnya kita menjual salah satu produknya mereka AC. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi konsumen tadi bahwasannya sekarang sedang ada promo ini di market di e-commerce ini. Adanya di banner-banner itu. Betul, di e-commerce ini begitu bannernya diklik maka akan kita bawa ke e-commerce. Bos, just curious saja. Revenue streaming Rumah 123 itu dari mana? Kalau dari penjualan jual beli komisi nggak, Dok ya? Enggak, Pak. Enggak. Jadi praktis kalau marketplace itu kan tadi ada beberapa macam, Pak, konsepnya. Kalau kita memang saat ini monetizing kita adalah dari biaya berlangganannya agent. Listing? Listing. Jadi dari listing. Per listing dia harus ada fee, ada charge? Yes. Per listing ataupun per subscription. Nah, yang kedua adalah lead generation. Apa itu, Pak? Lead generation itu jadi ketika developers itu mereka jualan, mereka kan punya tim, Pak. Nah, kita harus bisa bantu developers untuk bisa mengenerate demand. Jadi ketika konsumen masuk ke Rumah 123, yang nongol dia dulu. Yang nongol dia, dan kemudian setelah itu kita dengan produknya kita, bagaimana kita bisa convert konsumen yang tadi, yang hanya mengunjungi bisa menjadi leads, inquiry. Kemudian kita berikan kepada developers. Yes, Pak. Jadi ada campaign tertentu yang kita lakukan dengan skema tertentu. Kita lakukan dengan developer. That's how we monetize developer. Kemudian dengan bank. Dengan bank ini, selain tadi bank membantu memberikan KPL pertama, tapi juga kita kerjasama saat ini dengan beberapa bank BUMN, di mana kita coba membantu untuk menjual distress asetnya mereka, aset lelangnya mereka, Pak. Nah, ini juga ada nilai campaign-nya lah, yang dibayarkan oleh bank kepada kita. Nah, ada juga yang bentuknya dalam bentuk sharing komisi. Jadi kita kerjasama dengan agregator, di mana bila terjadi agregator finansial tadi, KPL, bila terjadi disbursement, maka kita berbagi komisi. Jadi inilah beberapa model yang kita lakukan. Yang listing di rumah123.com itu harus agent atau boleh individu kayak saya? Boleh individu. Dulunya kita hanya membatasi agent, Pak. Tapi setelah itu kita mendapatkan kurang lebih 8.000 inquiries. Dari homeowners yang big number lah. Big number. Dan mereka bertanya, kenapa saya nggak boleh pasang iklan? Saya sudah lewat agent gitu. Kadang dulu yang kita lakukan apa? Kita merefer. Ketika misal tadi Pak Helmi datang, saya mau listing dong rumah saya di Cipete gitu kan. Dulu kita akan memberikan kepada agent-agent Cipete, Pak. Sekarang boleh direct. Nah, sampai sekarang juga kita akan memberikan nama Bapak ke agent Cipete. Nah, tapi kadang kan agent ini mereka fokusnya nggak hanya Pak Helmi. Betul. Tapi mungkin mereka juga membantu konsumen-konsumen yang lain gitu kan, seller yang lain gitu. Jadi kadang dari tadi penjual tadi, kalau gitu saya boleh juga nggak iklan sendiri. Nah, dulunya kita batasin nggak, tapi ternyata makin banyak yang datang ke kita, dan akhirnya saya pikir nggak bijak kalau kita nggak memberikan kesempatan juga buat mereka gitu. Jadi akhirnya kita coba buka kesempatan itu. Dan sekarang mereka bisa listing sendiri, Pak. Anda hafal nggak sih berjumlah agent yang listing melalui Rumah 123? Saat ini jumlahnya kurang lebih 21 ribuan, Pak. Seluruh Indonesia? Yang berbayar ya, Pak. Yang berbayar di kita. Jadi dulu platformnya kita itu Rumah 123 100% paid. Kemudian 99.co dulu kita masih memberikan free. Tapi 2 bulan yang lalu kita start paid juga. Semuanya paid. Karena sekarang beberapa property marketplace di Indonesia juga mostly semuanya udah paid gitu. Karena dengan paid ini akan lebih banyak benefit yang kita bisa berikan kepada agent maupun tadi individual lister. Rumah 123 kan melakukan edukasi terhadap agent-agent juga ya? Tentang apa yang harus dilakukan? Benar. Jadi bukan berarti ketika agent melakukan subscribe, mereka membeli subscription, kemudian mereka pasang iklan selesai. Enggak. Kenapa? Karena di satu kawasan, Pak, seperti di Cipete, ini ada ratusan agent. Cipete, Kemang, dan sekitarnya, ini kan ada ratusan agent, Pak. Ketika dan di Indonesia itu kan listing ini masih open. Rumahnya Pak Helmi mungkin bisa dipasarkan oleh 3 atau 4 agent. Buat Bapak, itu saya suka lihat itu. Fotonya aja sama, Bos. Nah, fotonya sama gitu kan. Nah, jadi buat Pak Helmi apa, saya butuh cepat. Gitu. Ya, siapa aja. Yang penting cepat. Nah, itu masih terjadi, Pak. Tapi ada juga beberapa agent yang berhasil mendapatkan eksklusif listing. Mereka Pak, kasih ke saya 3 bulan, saya coba jual. Tapi jangan kasih ke agent lain. Nah, ketika mereka melisting, ini ada scoringnya, Pak Helmi. Ketika Bapak upload foto, deskripsi, dan data-data lainnya, ini menentukan scoring listingannya Bapak.
Ketika ini rendah, maka visibility pada konsumen juga semakin rendah. Rendah. Gitu. Kemungkinan terjualnya. Kemungkinan terjual juga semakin kecil. Kenapa? Ini saya tanya, apakah platform Bapak memberikan edukasi kepada orang-orang yang listing? Harus, Pak. Jadi bagaimana angle foto yang tepat? Makanya ini semua kadang kita edukasi lewat training. Oke. Dan kita juga ada trainingnya ya? Ada, Pak. Harus. Jadi ada onboarding training namanya. Oke. Ketika terjadi subscription itu dibeli oleh agent, maka H+1, H+2 tergantung jadwal oleh agent tadi, kita akan melakukan onboarding training, Pak. Mulai dari cara login, kemudian, karena usia agent beda-beda gitu ya. Ya, kita harus bisa ngajarkan itu. Jangan nyindir saya loh. Oh enggak. Kan ada yang manusia analog. Ada yang tech savvy, Pak Helmi. Ada yang tech savvy, nggak terlalu savvy gitu ya. Jadi ini yang kita coba ajarkan, Pak. Dan kita akan memberikan report juga. Jadi setiap kali Bapak listing, di sana akan kelihatan skor listing. Dan kita akan sampaikan di sekitaran lokasi tersebut. Ada sekian loh. Ada sekian listing mirip dan listingan Bapak sekarang ada di urutan keberapa. Supaya apa? Supaya Bapak sadar, oh saya udah kelempar ke halaman ketiga ini. Gimana caranya saya bisa ada di halaman pertama? Apa yang diskor, Pak? Poin-poin apa yang diskor untuk menentukan tingginya scoring satu listingan? Mulai dari kualitas foto, kemudian deskripsi, informasi yang Bapak tambahkan di sana, informasi deskripsi tadi kan, dan semakin banyak informasi semakin ini. Tapi kan kadang ada beberapa agent ketika informasinya terlalu detail dan ini open listing gitu ya, nah takutnya di-copy oleh agent lain dan mereka harus sharing komisi gitu ya. Jadi even kadang tampak depannya juga nggak dibuat gitu Pak, karena ketahuan ini rumahnya yang mana gitu. Jadi ya makanya suka di watermark ya. Watermark. Jadi ya mereka kadang menghindari untuk bisa ada di tampak depan gitu kan. Kenapa? Supaya mungkin nggak tahu yang mana nih rumahnya gitu kan. Jadi ya ini kondisi terjadi, tapi kan balik lagi buat konsumen pencari properti kan mereka pengen tahu ini di mana sih lokasinya. Jadi konsumen itu ketika datang kan mereka punya waktu yang terbatas, Pak. Saya di sela-sela kerjaan saya ingin mau cari properti. Kalau bisa pada saat saya cari, informasinya lengkap dong. Gitu kan. Kalau nggak lengkap ya mereka juga akan bounce. Mereka keluar lagi, deh nanti saya masuk lagi. Nah artinya apa? Mereka nggak sempat di-convert menjadi inquiries. Agent datang ke kita, harapannya apa, Pak? Mendapatkan inquiries yang berkualitas. Yang nantinya mungkin mereka bisa olah untuk bisa menjadi... Bukan orang yang stalking doang ya? Iya, bisa menjadi buyer. Gitunya. Itu yang kita selalu edukasi gitu ya. Yang Pak Wasu lihat nggak ya, kita kalau itu serius, Anda bisa ini ya, bisa nomor agentnya, HP agentnya biasanya disembunyiin tuh kan ya? Kalau kita publish, Pak. Jadi ketika konsumen tadi HP agentnya. Jadi ketika mereka dia harus masukin nomor telepon dia dulu. Nomor telepon dia dulu. Iya, jadi konsumen itu harus memasukkan nomor telepon mereka dulu. Kemudian setelah itu maka mereka bisa hubungin agent atau mereka bisa lihat nomor telepon agentnya. Gitu. Jadi ini yang kita coba buat sih, supaya apa? Supaya proses mereka bertemu itu cepat, Pak. Maksud saya jumping ya. Ini growth ya? Apa bisnisnya dari platform rumah123.com? Growth, Pak. Growth. Memang terjadi konsolidasi di bisnis marketplace. Mungkin ada beberapa pemain yang mungkin dulunya mungkin Bapak tahu ada, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Dan konsolidasi akan terjadi di industri manapun. Dan ini terjadi juga di marketplace property, Pak. Dan buat kita, kejelian kita melihat peluang dan yang menjadi kebutuhan developers, bank dan agent ini penting. Karena dari sanalah pertumbuhan revenue kita terjadi. Jadi kita nggak bisa tutup mata bahwasannya, oh produk kita bagus, tapi sebagus apapun produk Bapak, ketika developer merasa, oh saya nggak butuh ini, karena ini nggak bisa ditranslate menjadi revenue juga buat saya, bisnis saya nggak jalan dengan produk kalian, buat apa gitu. Kalau kalian hanya menawarkan awareness, udah nggak zamannya. Sekarang kita datang ke developer, Pak, kita tawarkan, Pak ini ada banner ini, Pak posisinya bagus, saya buatin artikel, mereka akan bertanya, gimana ini ditranslate menjadi revenue buat saya? Itu yang paling penting. Gimana kalian bisa datangin site visit dan bisa terjadi booking? Ketika kita nggak bisa menjawab ini dan nggak ada produk ataupun approach kita yang bisa menjawab ini, maka buat mereka, buat apa saya harus ada di kalian? Even kalian property portal terbaik atau apa gitu. Jadi buat kita 2-3 tahun ini, COVID itu sebenarnya mengakselerasi penetrasi digital kepada agent, developers, bank, Pak.
Dan termasuk pembeli juga dong ya? Betul. Termasuk konsumen juga? Konsumen juga, gitu. Ya. Memang duluan konsumen masuk ke digital. Ya. Dulunya kan mereka ini stakeholders yang tadi, developer mungkin merasa, oh ya saya masih bisa bikin event, property expo yang ditunggu-tunggu gitu. Setiap tahun mereka udah siapin gitu kan. Resource dan juga budget untuk property expo. Tapi begitu lockdown, wah mereka bingung ini gimana gitu kan. Nah akhirnya mereka datang ketemu kita gitu ya, dan kita diskusi. Nah inilah menurut saya jadi titik balik di mana digital itu jadi satu channel yang sekarang nggak bisa dianggap sebelah mata lagi. Bahkan ada beberapa developer yang channel digital ini bisa berkontribusi mungkin cukup menjadi besar. Top 3 kontributor untuk penjualannya mereka, Pak. Kliennya rumah 1, 2, 3 itu siapa aja sih, Pak? Individu, developer, agent, kemudian developer, bank. Oh ya, bank juga ya. Bank. Yang barang-barang sitaan mereka segala macam. Dan juga tadi KPL-nya, Pak. Konsumen ketika mereka memutuskan mau beli properti, saya pilihannya mana? Ada berapa puluh bank yang punya produk KPL. Kenapa saya harus ke yang nomor 1, nggak ke yang nomor 12, nggak ke nomor 3 gitu. Nah, benefitnya apa? Mana sih yang lebih cocok dengan profil saya? Nah, kan setiap bank punya profil berbeda juga untuk konsumennya. Gitu. Jadi dan konsumen punya appetite yang berbeda juga kan, Pak. Pak Wasu, kalau mau dijawab boleh, kalau nggak juga apa-apa. Apa ancaman atau saingan terbesar bagi marketplace seperti rumah123.com? Karena saya lihat juga sekarang banyak sekali ya developer, agen itu memanfaatkan medsos, sosial media yang lain. Instagram misalnya, ada yang melalui Facebook. Bagaimana Pak Wasu melihat itu? Buat kita sebenarnya yang menjadi challenge kita bukan sosial media dan lain-lain, Pak. Offline. Kita kan 2007 kita datang, kita mencoba mengedukasi bahwasannya mencari properti itu lebih mudah dengan digital. Nah, jadi yang kita coba tantang adalah ketika itu adalah situasi offline. Ya, bagaimana developer ataupun stakeholder property bisa mendapatkan value lebih dengan budgetnya mereka ketika ini dihubungkan dengan konversi yang terjadi. Nah, digital bisa menjawab itu dengan konversi yang lebih baik dan lebih murah. Gitu. Nah, jadi buat kita adalah offline yang kita lihat saat itu menjadi kompetitornya kita. Ya, karena kita mencoba mengedukasi online. Nah, sosial media, suka nggak suka, Pak, sosial media itu nggak bisa kita anggap kompetitor. Jadi buat kita ini journey. Jadi ketika saya mencari rumah, journey-nya bukan hanya di rumah 123, tapi juga mereka suka nggak suka kan sosial media. Kenapa? Tanpa mereka mencari properti pun, mereka udah menghabiskan berjam-jam di sosial media. Mulai dari cari berita, kemudian buat mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri gitu kan. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh sosial media. Bagaimana platform mereka itu juga bisa menjawab kebutuhan mencari properti. Gitu kan, yang dimanfaatkan oleh tadi pemilik properti. Jadi buat kita, konsumen itu ketika memutuskan sesuatu itu kan lewat multi channel, Pak. Ketika dia lihat properti A di sosial media, kemudian ketika dia mau tahu lebih lanjut, dia harus masuk ke websitenya project tersebut atau ke rumah 123. Kalau dia masuk ke website project tersebut, dia hanya fokus ke project tersebut. Tapi ketika dia mau bandingkan project A dengan project B, kemana? Ke platform lah sih. Ke marketplace. Karena nggak akan ada website project A, di dalamnya ada tentang project B, Pak. Kemudian dibandingkan, kan? Apalagi kompetitornya dia. Nggak mungkin, kan? Nah, sementara itu bagian daripada tadi yang saya sebut, discovery journey tadi, Pak. Jadi discovery journey yang paling lengkap akan ada di mana? Di marketplace. Tapi kita nggak boleh jumawa, kita bilang, konsumen itu nggak butuh sosial media. Enggak. Ini bagian, Pak. Satu bagian di mana mereka harus ngelewatin journey ini. Tapi journey yang paling lengkap dan bisa menjawab kebutuhan mereka akan mungkin ada mereka melihatnya di sosmed, tetapi bertransaksinya tidak di situ. Tapi keputusannya diambil setelah mereka melalui marketplace. Walaupun nanti kalau laku, ya yang pemasang-pemasang di medsos ya punya mereka juga gitu ya, Pak. Betul. Jadi it's not competitor. Buat saya enggak. Justru dengan adanya sosial media mempercepat literasi mereka mengenai digital dan mereka jadi tahu. Dan justru jadi penting ketika mereka nanti menghitung return on investment. Saya spending sekian juta di sosial media satu bulan dan saya spending sekian juta di marketplace. Tinggal dilihat hasilnya lebih banyak, mana lebih
banyak inquiries yang datang gitu. Nah, ini bisa dibandingkan. Oke. Karena kalau sosial media kan ketika saya lihat salah satu iklan perumahan di sosial media, ini kan fokusnya ke perumahan itu. Gitu kan. Dan cara sosial media reach konsumen tadi kan dengan audience. Audience itu ditentukan. Pada saat Pak Helmi punya perumahan, Bapak ingin iklan, Bapak kan harus pilih audience. Dan kemudian ada nominal yang harus Bapak bayar gitu kan dengan sekian size audiensnya, targetingnya seperti ini, inilah biayanya, estimasinya Bapak akan dapat sekian banyak audience. Nah, setelah Bapak lakukan ini, kemudian audiensnya dapat, tapi kan ini balik lagi seperti apa audiens ini bisa ditranslate menjadi buyer. Nah, sementara di kita ini kan 7 juta pengunjungnya. Dan setiap bulan akan ada 80.000 enquirer, Pak. Orang yang dari 7 juta tadi, 80.000 itu ngisi enquiries. Satu orang itu rata-rata 4-5 kali enquiries. Contohnya, saya cari rumah di Cepete. Nggak mungkin saya cuma ngisi di satu listing aja kan. Kenapa? Karena sebelahnya atau dekat Cepete ada lagi rumah yang lain. Pasti saya akan ngisi juga. Saya mau bandingkan nih. Untuk kita bandingin. Jadi satu konsumen itu bisa menjadi 4 atau 5 enquiries. Nah, di kita itu ada sekitar 80.000 enquirer. Per bulan. Dan kita melihat mungkin 2-3% itu akan menjadi transaksi. Dan setiap bulan juga ada kurang lebih sekitar 10 ribuan konsumen yang mendaftarkan namanya untuk bisa dibantu oleh bank untuk financing. Jadi kalau yang tadi 80.000 ini fokusnya ke propertinya, ada lagi 10.000 yang fokus ke finansialnya, Pak. Inilah yang kita coba olah, kemudian kita berikan ke bank partner kita. Oke, banyak sekali tuh informasi yang saya dapat, Pak. Jadi terima kasih, Wan. Semoga ini menjadi jawaban ya. Jadi saya percaya bahwa bukan mereka nggak mau beli milenial, tapi mereka tidak mampu beli, tapi ada solusi. Ya, Pak Wasu udah menerangkan. Kalau masalah KPR, suku bunganya yang fix selama tahun, ada solusinya. Dan jangan lupa ya, banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Mungkin Pak Wasu belum lengkap semua tadi. Apa sih kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah? Kan ini program pemerintah, terutama program TINIT. Ya kan dia komit bangun 3 juta untuk ngatasin backlog. Ya, yang belum dibangunnya dibangun, apalagi yang memang sudah ada ya di pasar-pasar secondary. Mungkin Pak Wasu bisa melengkapi. Ya, saya coba recap ya Pak, yang diberikan oleh pemerintah. Pertama masih ada PPNDTP, di mana PPN yang ditanggung pemerintah. Ya, nah ini masih ada dan kedepannya katanya ini bukan hanya PPN saja, tapi juga biaya BPHTB akan ditanggung pemerintah. Tapi kita lihat nanti. BPHTB itu apa? Biaya pada saat terjadi akad, Pak. Ya, nah itu akan ditanggung pemerintah. Tapi sekali lagi kita lihat nanti seperti apa. Ini meringankan konsumen. Kenapa? Karena biasanya yang menjadi kendala pada saat mereka mau membeli rumah pertama adalah biaya yang harus disiapkan. Di depan. Yang kedua, dari Bank Indonesia juga punya program LTV. Loan to value. Di mana bank bisa membiayai sampai 100%. Jadi konsumen itu praktis tidak punya DP, tidak harus membayar DP. Gitu ya. Dan juga ada beberapa program gitu ya, mungkin nanti detailnya bisa ada di websitenya kita. Seperti BPJS yang bisa membantu bukan hanya proses KPL, di mana mereka berpartner dengan bank untuk bisa memberikan KPL, di mana itu iuran yang wajib yang kita bayarkan setiap bulan. Tapi oleh BPJS mereka punya program, bukan cuma untuk KPL-nya Pak, tapi untuk renovasi juga. Nah, prosedurnya seperti apa, nanti detailnya ada di website kita ataupun di BPJS. Dan di luar itu banyak sekali developers pengembang ini yang memberikan banyak kemudahan kepada konsumen, gitu ya. Baik itu tadi dengan bunga rendah dan satu lagi ada program rumah subsidi, Pak Helmi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Setiap tahun itu punya kuota ratusan ribu, di mana mereka mencoba membantu konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, di mana ada 2 poin utama dari rumah subsidi. Yang pertama dari sisi DP, gitu ya, dan kedua dari sisi bunga. Nah, DP-nya sangat kecil, ya, kurang lebih sekitar 1%. Praktis ada DP gitu ya. Kemudian bunganya dikunci di 5% selama 20 tahun gitu. Jadi ini banyak sekali sebenarnya bisa diakses oleh tadi
orang umum gitu ya untuk bisa mendapatkan akses ke sini. Karena kuotanya itu setiap tahun itu bisa sampai 200 ribuan gitu ya. Dan ini kuotanya mungkin akan ditambah gitu ya. Jadi ini semua sebenarnya bisa dimanfaatkan. Memiliki rumah bukan berarti harus di tengah kota, Pak. Tapi juga kita bisa memiliki rumah mungkin yang nggak jauh dari tengah kota. Dan sekarang kita lihat pembangunan infrastruktur ini cukup masif. Ya bukan cuma jalan tol, tapi juga LRT dan lain-lain. Dan ini secara cost sebenarnya masih affordable, Pak. Memang konsekuensinya kita nggak bisa tinggal tengah kota, tapi kan poinnya adalah kita bisa memiliki rumah, gitu ya. Jadi stimulus pemerintah cukup banyak, kebijakan daripada developer juga banyak. Kenapa? Karena mereka juga ingin supaya produknya juga cepat laku. Termasuk ngasih bonus ya? Termasuk bonus macam-macam gitu ya, baik dari sisi AC dan artinya apa? Di awal Bapak nggak perlu keluar cost tadi post buying Johnny. Bapak mungkin bisa save dengan adanya AC ataupun kulkas, mesin cuci gitu kan. Jadi sebenarnya banyak. Balik lagi, apakah konsumen ini udah teredukasi dengan cukup apa belum? That's the challenge. Oke Pak, apalagi yang ingin disampaikan ke depan? Atau bagaimana Anda memandang dunia properti Indonesia ke depan, terutama di anak-anak muda? Oke, suka nggak suka, masa depan kita ada di anak muda. Dan kita harus menyiapkan jalannya supaya industri properti ini berkembang. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu rasio nilai KPL versus PDB itu masih kecil, Pak. Sementara di negara maju bukan hanya double digit, bahkan bisa sampai 40-50% daripada PDB. Kita itu masih single digit. Rasio KPR total dibandingkan dengan PDB? Total outstanding kita dengan PDB gitu ya, KPR itu masih kecil. Artinya apa? Masih banyak tadi selain backlog, masih banyak kebutuhan sebenarnya konsumen nantinya untuk memiliki properti. Gitu ya. Nah, ini menjadi potensi bisnis buat siapapun. Gitu ya. Kenapa? Karena industri properti itu di belakangnya ada 170-180 industri lain yang nempel. Mulai dari cat, kayu, besi, tukang, macam-macam Pak, tukang gitu ya. Even warteg juga nempel di sana gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa menjadi masa depan buat pelaku bisnis lainnya yang non-property. Dan kedepannya dengan pemerintahan baru tadi, dengan target 3 juta rumah Pak Helmi, ini kita bisa bayangkan 3 juta rumah ini artinya mungkin 3x, kalau memang ini terjadi, 3x dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau kita merasa kita impact-nya kemarin dengan programnya Pak Jokowi selama 10 tahun kita mendapatkan impact yang cukup besar. Artinya dengan pemerintahan baru ini akan lebih besar lagi gitu kan. Cuman pengaplikasiannya seperti apa? Nah, sama-sama harus kita support. Kita support dan supaya industri ini bisa bergerak maju, Pak. Karena suka nggak suka, selain ada nuansa komersil, tapi ada nilai sosial yang terjadi ketika kita punya rumah. Pada saat Bapak single, mungkin Bapak bisa nomaden dengan gampang, tapi sangat tidak sehat ketika Bapak punya keluarga. Apalagi punya anak. Anak Bapak bawa pindah-pindah setiap 2 tahun. Secara psikologi, mereka nggak punya sahabat. Mereka harus mulai lagi bersahabat. Tiap 2 tahun pindah, gitu ya. Nah, akan lebih sehat buat mereka ketika mereka bisa bersosialisasi. Jadi jangan lupakan ada aspek sosial ketika kita bisa membangun keluarga dengan memiliki hunian yang nyaman. Jadi penting buat kita memiliki properti. Tapi saya nggak akan bahas poinnya Bapak sewa atau beli gitu ya, karena semuanya ada caranya Pak, semuanya ada solusinya. Balik lagi kita mau mengambil solusi itu apa enggak. Gitu. Dan di sini Rumah 123 kita sebagai platform saat ini banyak sekali informasi, banyak sekali materi-materi edukasi. Ada langsung di platform ya? Ada Pak. Di website kita. Bukan cuma untuk mendapatkan pilihan rumah, financing juga ada di sana, cara cepat jual rumah, mendapatkan KPL seperti apa. Dan ada informasi juga? Ada informasi lainnya juga. Properti yang turun harga buat para investor, properti lelang yang harganya murah gitu ya. Belum tahu tuh. Nah, itu banyak. Saya lagi butuh properti. Saya lagi nyari kantor, ayo. Silakan Pak. Jadi banyak sekali. Jadi bukan cuma untuk pencari rumah, tapi juga mereka-mereka yang punya uang nganggur gitu ya. Mereka bisa datang dan juga bisa invest di properti. Karena sampai sekarang aset kelas paling mahal properti Pak. Dan yang paling safe properti. Baik, terima kasih Pak Wasu.
Sama-sama Cukup ya? Pak Helmi. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Jadi ini perbincangan menarik. 1 jam loh. Karena menurut saya ini menarik. Karena rumah itu, ya kalau rumah itu adalah bagian, ada masalah sosial, ada masalah banyak hal ya. Terutama, ya cuman kalau terjadi fenomena bahwa milenial itu lebih suka menyewa, lah kan nyewa dari siapa? Dari pemilik properti dong. Jadi mari kita mencermatin setiap perubahan-perubahan sosial, perubahan lifestyle, perubahan mindset gitu. Tapi dunia properti atau jumlah properti yang dibutuhkan itu tidak akan berubah dari hanya perbedaan lifestyle, ya Pak? Betul Pak. Ya mari kita, kalau Anda mau sukses adalah Anda tidak boleh bertahan dengan keyakinan yang begitu-begitu aja. Orang sukses itu adalah orang yang bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman. Ya, semoga ini membantu. Hey milenial, kemarin ya kalau Anda punya pertimbangan, banyak sekali dijawab oleh Pak Wasu. Terima kasih Pak Wasu. Sama-sama Pak. Ya juga teman-teman yang bermain di properti, ya kalau selama ini jual, mungkin sewain. That's big business juga gitu ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Silakan kalau Anda mau lebih jelas, masuklah ke website rumah123.com. Dan saya bukan karena iklan, kalau saya nyari properti, kalau saya jual, saya masuk ke sini. Highly recommended karena sangat, menurut saya, sorry ya, sangat user friendly. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat yang lain. Bye-bye. Thank you Pak Wasu. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Selamat datang di kantor urusan properti Rumah 123. Saya mau beli rumah. Ada. Ada. Mau beli apartemen? Sewa aja dulu. Ada. Opsi KPR-nya? Ada. Ada. Kalau cari... Ada. Ada di mana? Di Rumah 123. Jual beli properti sampai KPR, semua ada di sini.